Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta hari ini, Rabu 24 April 2024. Badai berbuah berkat. Nas terambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 39 sampai 41. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setelah badai datang pelangi. Ini adalah kutipan kata-kata bijak yang mengandung maksud bahwa setelah kesulitan atau penderitaan yang sangat berat berhasil kita lalui, akan ada hal-hal yang indah dan berharga yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut. Bacaan firman kita hari ini kelanjutan dari tulisan kemarin, di mana para murid dan Yesus mengalami badai taufan yang dahsyat mengamuk. Apakah keindahan pelangi yang diperoleh para murid setelah badai selesai? Beberapa dari murid Yesus memiliki profesi sebagai nelayan profesional. Jadi memang gaya hidup mereka adalah melaut, karena mata pencarian mereka adalah menjala ikan untuk dijual. Jadi sebagai nelayan, yang namanya badai di tengah laut dan ombak menyebur masuk ke perahu mungkin sudah biasa mereka alami. Namun tampaknya baru pertama kali mereka mengalami badai yang seperti ini, yaitu badai terganas dalam hidup mereka, di mana firman Tuhan menerangkan taufan tersebut mengamuk sangat dahsyat dan tampaknya baru pertama kali mereka mengalami perahu mulai penuh dengan air karena ombak menyembur masuk sehingga mereka takut binasa kali ini. Namun setelah badai taufan menjadi reda, tenang, bahkan teduh sekali, suatu hal yang sangat indah dan pengalaman yang sangat berharga dialami para murid ketika mereka berkata, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yaitu para murid mengenal selangkah lebih dalam siapa Yesus itu. Melihat kronologis sebelum kitab Markus 4, selama ini para murid hanya mengenal Yesus hanya sebagai sosok yang mampu bermujizat mengusir roh jahat, Markus pasal 1. Menyembuhkan orang lumpuh, Markus pasal 2, menyembuhkan orang mati sebelah tangan, juga berbagai penyakit, Markus 3. Namun kali ini para murid jadi mengenal bahwa Yesus punya kuasa terhadap angin dan danau, terhadap alam, bukan hanya berkuasa terhadap roh jahat dan penyakit saja. Sementara itu ada orang banyak yang tidak ikut bertolak ke seberang. Mereka yang tinggal dalam keadaan kondisi yang tidak perlu takut tenggelam. Kalaupun saat itu taufan sangat dahsyat hingga menerpa ke daratan juga, orang banyak yang tinggal di darat tersebut bisa lari ke dalam rumah untuk berlindung dan tidak mengalami takut binasa karena tenggelam ke dalam danau. Jika suatu saat terjadi taufan yang dahsyat, lalu pada saat itu Yesus Tuhan mengajak untuk bertolak ke seberang dengan perahu dalam keadaan seperti itu, bukankah orang banyak yang saat itu tidak ikut Yesus akan takut binasa dan menganggap itu adalah ajakan untuk cari mati? Sedangkan bagi para murid Yesus yang memiliki pengalaman berharga tersebut, memiliki iman yang lebih dalam kepada Tuhan dan bisa melihat badai tersebut sebagai proses untuk sekali lagi melihat Tuhan beraksi, untuk merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka dan mengenal Yesus lebih lagi. Seperti firman Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga menegaskan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Melewati badai kehidupan bersama Kristus
membuahkan berkat pengenalan akan Kristus Sang Penguasa badai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.